Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dua pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak di bawah umur di Palembang diamankan polisi. Bawaslu Kota Palembang pastikan kesiapan menghadapi Pilkada 2024. Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan siang ini, Sabtu 23 November 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Haris Ansor, inilah informasi selengkapnya. Jelang puncak pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan, semua pihak khususnya calon kepala daerah diminta untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Komisi Pemilihan Umum KPUD Sumatera Selatan mengajak semua pihak khususnya calon kepala daerah dan pendukung untuk tetap melaksanakan pesta demokrasi yang arif dan bijaksana. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPUD Sumatera Selatan Andika Pranata. Menurutnya, semua pihak harus menjaga kondisi yang kondusif mengingat semua calon kepala daerah merupakan warga Sumatera Selatan. Kenapa kita nggak perlu berkonflik? Ya, karena kita ini semua ini kan yang jadi calon gubernur, jadi calon wakil gubernur, yang jadi wali kota, calon wakil wali kota, bupati, wakil bupati, semua warga Sumatera Selatan. Sebenarnya inilah pengejawantahan demokrasi itu dari untuk buat. Sementara itu menyikapi pelaksanaan pesta demokrasi yang kondusif melalui calon kepala daerah maupun tim pendukung, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adrian mengatakan sampai jauh ini semua pelaksanaan pesta demokrasi tersebut hingga memasuki tahap kampanye dan debat pilkada masih berjalan baik dan kondusif. Masalah pilkada ini belum ada hal-hal yang cukup terlalu mengkhawatirkan. Nah, kita berharap juga agar kondisi ini bisa tetap stabil sampai selesai dilaksanakan pilkada. Seperti itu. Dan tentu saja ini butuh kedewasaan para calon-calon juga semua seperti itu. Jadi bersikap yang profesional, kemudian ada namanya fatsun politik, etika politik juga yang mesti dijaga. Tidak hanya Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Tadri juga menyoroti terkait pelaksanaan pesta demokrasi di Sumatera Selatan yang baik dan kondusif. Tidak hanya jelang pelaksanaan maupun saat pelaksanaan, melainkan pasca pelaksanaan semua harus berjalan baik dan kondusif, mengingat pengaruhnya terhadap ekonomi sangat besar. Pentingnya juga kita juga sebagai masyarakat menjaga kondusivitas, stabilitas, karena jangan sampai nanti ada perpecahan ataupun chaos, isu-isu yang tidak memecah sehingga situasi tidak kondusif. Pesta demokrasi ini biasa saja, tapi jangan sampai nanti terjadi ketidakstabilan. Itu pastikan pengaruh kita berekonomi. Demikian Picture Pilkada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bawaslu Kota Palembang pastikan kesiapan menghadapi Pilkada 2024. Menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kota Palembang dan Pilkada Sumatera Selatan pada 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Palembang mengadakan apel siaga. Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat pengawas, mulai dari tingkat TPS hingga kecamatan, guna memastikan kesiapan optimal dalam mengawasi jalannya pemungutan suara. Ketua Bawaslu Kota Palembang Hairil Anwar Simatupang menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran dan integritas proses demokrasi ini. Selain itu, pihaknya telah menyusun strategi pengawasan intensif selama masa tenang dengan melakukan patroli di seluruh TPS, RT, dan RW di Palembang. Langkah ini dilakukan untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran. Nantinya perangkat kita atau bahkan Bawaslu Kota Palembang sendiri akan melakukan yang namanya patroli pengawasan. Jadi di masa tenang yang lebih 3-4 hari itu, kita akan lakukan patroli pengawasan di seluruh TPS, di seluruh lorong-lorong, di seluruh RT RW. Kita lakukan pengawasan secara melekat sehingga bisa kita antisipasi jangan sampai ada tindak pidana pemilu yang terjadi di kalangan masyarakat. Hingga saat ini Bawaslu Kota Palembang telah menerima 13 laporan terkait dugaan pelanggaran, termasuk isu netralitas aparatur sipil negara, serta kampanye di luar zona jadwal yang telah ditentukan.
Dari halaman Bawaslu Palembang, Heru Rizky, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi lainnya. 2 pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak di bawah umur di Palembang diamankan polisi. Selengkapnya akan dilaporkan secara langsung bersama reporter kami Rian Apridani. Rian, silakan laporan selengkapnya. Ya, Haris dan pendengar RRI, 2 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Palembang, Sumatera Selatan berhasil diamankan pihak kepolisian. Keduanya pelaku ditangkap setelah petugas melakukan penyamaran. Kedua pelaku yang ditangkap yakni Dedi Supriyadi berusia 24 tahun dan Febriansah 22 tahun. Keduanya diamankan saat berada di salah satu hotel di kawasan Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang kemarin. Di Reskrimum Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Anwar Reksowijoyo mengatakan pelaku ditangkap setelah anggota menyamar sebagai pria hidung belang dan sepakat bertemu di TKP. Kedua pelaku menawarkan korban berinisial WL berusia 15 tahun kepada pria hidung belang. Lanjutnya kedua orang pelaku berkomunikasi dengan pria tersebut untuk menggunakan aplikasi kencan. Untuk sekali kencan, kedua pelaku memberikan tarif sebesar Rp300.000. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti 3 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp400.000. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 761 junto pasal 88 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau 1 pasal 11 junto, pasal 21, pasal 12 junto, pasal 2, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman paling lama 10 tahun hukuman penjara dan atau denda paling banyak Rp200 juta. Demikian Rian Apridani melaporkan. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang FM 92,4 MHz dan disiarkan melalui streaming aplikasi RRI Playgo. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi lintas daerah. PJ Bupati Banyuasin tekankan pentingnya sinergi dan pengawasan dalam Pilkada serentak 2024. Penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid memimpin apel siaga pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di lapangan kantor Bupati Banyuasin pada Kamis 21 November 2024. Apel ini diikuti oleh seluruh panitia pengawas pemilu atau Panwaslu tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan sekabupaten Banyuasin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Dalam sambutannya, Farid menekankan bahwa pemilu dan Pilkada serentak pada tahun yang sama merupakan momen bersejarah yang membutuhkan kesiapan matang dari semua pihak. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara seluruh elemen yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, penyelenggara pemilu hingga masyarakat. Menurutnya, sinergi yang baik dan mencegah potensi intervensi atau konflik selama pelaksanaan pilkada. Farid menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kelancaran dan keamanan pilkada. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan bekerja sama untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Kita bersama-sama seluruh pengawas pemilu kabupaten, kecamatan, dan bersama dan desa hadir bersama mengikuti apel siaga. Ini dalam rangka kita mengecek kesiapan dari teman-teman yang bertugas di lapangan, baik dari sisi material, dari sisi kesiapsiagaan, mental, spiritual. Bahwasanya kita sama-sama ingin menjaga pesta demokrasi yang baik di Kabupaten Banyuasin. Melalui apel siaga ini, PJ Bupati Banyuasin mengajak semua pihak untuk menjalankan perannya secara maksimal demi mewujudkan Pilkada serentak 2024 yang lancar, aman, dan demokratis. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita terakhir pendengar, jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai merah mengalami penurunan harga, salah satunya di Pasar Padang Selasa, Palembang. Menjelang
Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditi bahan pokok di Pasar Padang Selasa, Palembang mengalami penurunan harga. Salah satunya cabai merah yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilo, saat ini dijual Rp20.000 per kilo. Dengan harga normalnya berkisar Rp15.000 per kilo. Dodi, seorang pedagang cabai merah, mengungkapkan penurunan harga cabai merah ini sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir, yang disebabkan oleh musim panen dan memasuki musim penghujan. Kalau bawang sekarang dari modalnya apa nyualnya? Jualnya Pak? Jualnya 40. Sekarang ini kalau bawang putih Kak? Bawang putih ya sama 40, tapi ada juga uang jual 12.000 seperempat. Kalau cabai Kak? Cabai murah adanya, cabai 20 sekilo. 20 sekilo Kak. Sebelumnya harganya berapa Kak? Cabai? Dia tidak tentu. Kalau cabai itu kalau 3 hari yang kemarin itu modal nyoba lagi 24, berarti kalau 24 kita jual 30. Ditambahkan Dodi, selain cabai merah, beberapa komoditi pokok lainnya yang mengalami penurunan harga adalah bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp45.000 per kilo, saat ini dijual Rp40.000 per kilo, yang normalnya berkisar Rp32.000 per kilo. Bawang putih sebelumnya dijual dengan harga Rp48.000 per kilo, saat ini dijual Rp40.000 per kilo, dengan harga normalnya Rp35.000 per kilo. Dodi berharap kepada pemerintah agar harga sembako kembali ke harga normal, agar tidak memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pembeli dapat kembali ramai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita aktual siang ini diantaranya. 2 pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak di bawah umur di Palembang diamankan polisi. Bawaslu Kota Palembang pastikan kesiapan menghadapi Pilkada 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.